Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang Pancasila dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebelum masuk dalam materi, izinkan kami untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Selamat Simanjuntak. Nama saya Kerli Kaliki. Nama saya Ridwan. Nama saya John Muhammad Damandi. Nama saya Ferdinandus Suraku. Nama saya Rizky Wahyu Aprilianti. Pancasila sebagai dasar negara peranannya sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut ini adalah beberapa poin penting yang akan kami sampaikan. Yang pertama, nilai moral dan etika. Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kerakyatan, persatuan, dan keadilan sosial memiliki peranan penting bagi setiap masyarakat. Apakah nilai-nilai tersebut akan membawa seseorang dalam ilmu pengetahuan ke arah yang lebih positif atau ke arah yang lebih negatif? Dengan adanya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu teknologi dan pengetahuan, manusia akan lebih selalu mengedepankan etika dan moral, karena setiap orang akan menghargai orang lain ketika dia memiliki etika dan moral. Yang kedua, menjaga keseimbangan dan keselarasan. Pancasila sebagai dasar negara mendorong adanya perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi harus mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan nilai kearifan lokal budaya suatu masyarakat tersebut, serta tidak boleh bertentangan dan tidak boleh melanggar aturan norma-norma yang berlaku di suatu masyarakat tersebut. Baik, yang ketiga adalah keadilan dan kesejahteraan. Jadi dalam pengembangan iptek, berdasarkan Pancasila itu harus berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia, di mana hasil-hasil dari iptek itu sendiri harus dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh kalangan masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Yang mana keadilan itu sendiri bagi seluruh masyarakat Indonesia yaitu adalah mereka dapat merasakan perkembangan iptek itu tanpa adanya pilih kasih atau lebih condong ke bawah atau ke atas. Jadi semua kalangan masyarakat itu dapat merasakan adanya iptek tanpa harus bersusah payah seperti itu. Dan kesejahteraan, jadi setiap masyarakat itu harus sejahtera dalam proses mereka menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Jadi keadilan dan kesejahteraan itu menyatu untuk membangun Indonesia yang baik, yang sejahtera melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, yang keempat itu adalah melindungi dari dampak negatif. Pancasila merupakan benteng pertahanan bangsa dalam mengatasi dampak negatif iptek itu sendiri, yang mana dari kemajuan iptek itu dapat menghasilkan atau dapat menyebabkan terjadinya kejahatan, penipuan, dan semacamnya. Jadi penting untuk kita sadari bahwa rasa kemanusiaan dan keadilan sosial itu dapat menjadi pedoman kita dalam mengatasi dampak-dampak negatif dari iptek itu sendiri. Nah, yang kelima di sini ada dinamika dan fleksibilitas. Nah, apa sih itu dinamika? Dinamika mengandung arti tenaga dan kekuatan yang selalu bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Nah, terus fleksibilitas di sini yaitu penyesuaian secara mudah dan cepat. Nah, Pancasila itu tidak kaku dan statis, melainkan dinamis dan fleksibel. Prinsip-prinsipnya dapat diimplementasikan sesuai dengan konteks perkembangan zaman dan perkembangan iptek. Nah, hal ini memungkinkan iptek untuk terus berkembang tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama ada pengembangan iptek,
yang beriman dan bertakwa, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai religius dan spiritual dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi supaya dapat menghasilkan teknologi yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia dan selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, yang kedua ada pengembangan iptek yang bermartabat, yaitu menghormati nilai-nilai kemanusiaan serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dalam setiap proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yang ketiga ada pengembangan iptek yang mempersatukan bangsa, yaitu memadukan antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, supaya iptek dapat menjadi alat untuk mempersatukan dan memperkuat rasa nasionalisme. Baik, yang keempat yaitu ada pengembangan iptek yang demokratis, artinya memberikan akses kepada masyarakat terkait pengembangan atau pemanfaatan iptek serta memberikan dorongan atau partisipasi kepada masyarakat terkait pengambilan keputusan iptek. Baik, yang kelima yaitu pengembangan iptek yang berkeadilan sosial, artinya memastikan hasil-hasil nilai iptek dapat diakses atau dimanfaatkan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan atau keadilan sosial bagi kita semua. Baik, salah satu contoh dari pengembangan iptek yang berkeadilan sosial yaitu pengembangan teknologi pertanian untuk mensejahterakan petani kecil. Misalnya penggunaan alat drone untuk pemetaan lahan dan pengolahan air yang efisien. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan yang harus dihadapi Indonesia terhadap iptek. Meskipun Pancasila memiliki akses yang kuat terhadap ilmu pengetahuan, masih terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satu yang paling utama adalah kesenjangan digital, di mana belum seluruh masyarakat mendapatkan akses terhadap iptek. Oleh karena itu, pemerintah dan oknum yang bersangkutan harus bekerja sama untuk mengatasi masalah ini dan memastikan seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati manfaat dari perkembangan iptek ini. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dan mengatasi berbagai tantangan yang ada, diharapkan Indonesia mampu menjadi negara yang maju dan sejahtera di dalam perkembangan ilmu dan pengetahuan teknologi yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.